Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia, guru informatika di SMP Negeri 1 Majauleng. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan oleh LPD Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktik pembelajaran saya dalam mengajarkan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di kelas 7 dengan materi modul 2 pengelolaan data dan penyusunan instruksi serta produksi dan destinasi konten digital. Selamat menyaksikan. Kota kelasnya dulu siapkan. Seluruhnya siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita pembelajaran sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah hadir? Sakit. Sakit semua? Naik kami bukunya. Perhatian semua dulu ke depan. Untuk hari ini kita masih belajar materi coding dan kecerdasan artifisial. Materinya itu produksi dan diseminasi konten digital. Produksi artinya membuat, diseminasi artinya menyebarluaskan. Konten digital. Pernah dengar konten digital? Nanti di sini kita akan memproduksi konten digital dan seminasi, menyebarluaskan konten yang dibuat. Di sini produksi konten digital. Ada unsur-unsur yang penting terkait dengan produksi konten digital. Yang pertama, unsur komunikasi. Di sini ada komunikator, siapa orangnya, pesan apa yang disampaikan, media apa yang digunakan, efeknya, informasi yang diberikan. Kemudian jenis konten digital. Ada bentuk teks seperti blog, bacaan-bacaan di blogger, suara, bisa suara dengan video. Maksud sama itu suara, video, visual, video. Itu di konten digital di YouTube banyak. Instagram yang ada suaranya, visualnya, ada videonya. Kemudian game interaktif. Selanjutnya AI, ini AI kecerdasan artifisial. Kemudian bagaimana produksi konten digital itu yang diperlukan juga strategi pesannya agar konten kita menarik dilihat oleh halayak atau audiens. Strategi pesannya itu tujuannya dulu. Misalnya konten kita tujuannya untuk apa? Target audiensnya siapa yang nanti bisa melihat konten digital kita. Jadi harus ditentukan dulu tujuannya, baru siapa yang bisa lihat, siswa SMP bisa lihat. Storytellingnya artinya rancangannya dari pertama dibuat begini. Kemudian fokus inti pesannya, jadi pesan harus ada satu tujuan yang untuk pesan yang akan dibuat konten digital. Selanjutnya sini ada prinsip desain konten digital. Kesatuan atau keselarasan.
keseimbangan, proporsi, irama, fokus, kontras, dan repetisi. Nanti ini dijelaskan semua nanti. Kemudian alat produksinya, maksudnya apa yang digunakan untuk membuat konten digital. Yang pertama untuk konten teks. Kenapa itu kontennya? Konten teks itu menggunakan WordPress, Google Docs. Ini untuk yang teks. Kalau desain grafis, Photoshop, ini yang sering digunakan tuh Canva. Kalau video, ini aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat video, audio, animasi. Ini screen capture atau capture di HP-nya bisa pakai aplikasi ini. Snagit, Loom. Ini aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat konten digital. Nanti saya akan kasih membuat konten digital dengan cara manual. Itu dengan menggunakan pensil atau dengan menggambar. Jadi nanti kita secara manual, tidak menggunakan aplikasi. Ini contoh diseminasi atau penyebaran konten digital yang sudah dibuat. Melalui yang paling sering itu melalui media sosial. Instagram, TikTok, video, untuk video, YouTube, TikTok juga masuk. Ini website. Ini adalah aplikasi atau tempat untuk menyebarluaskan konten digital yang sudah dibuat. Ini semua dipakai tuh Instagram, TikTok. Kalau ada sudah terbuat konten, upload di sini Instagram, TikTok, YouTube. Ada pernah buat konten digital, semacam poster jagalah kebersihan atau poster materi, kemudian diupload di Instagram, di TikTok, atau biasa dapat konten di TikTok tentang jagalah kebersihan, stop bullying. Itu semua konten digital. Kemudian yang terakhir, monitoring atau evaluasi konten. Di sini kalau ada dibuat konten digital, caranya mengevaluasi atau memonitoring apakah konten kita sudah bagus. Ini menggunakan aplikasi analitik. Ini anunya Google. Kalau ini dari indikator like, komentar, share, dan kliknya. Seperti di Facebook, ada konten kita upload di situ. Kalau mau dilihat monitoring atau evaluasinya dari orang yang lihat, bisa dilihat like-nya, komentarnya, bagaimana tentang konten digital yang kita upload. Ini evaluasi efektivitas pesan, perbaikan strategi. Itulah tadi materi tentang produksi dan diseminasi konten. Tugasnya sekarang kan sudah terbagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini contoh konten digital dalam bentuk poster. Ini secara manual. Ini bisa dibuat di Canva, kemudian diupload nanti di Instagram. Itu secara menggunakan aplikasi atau menggunakan komputer. Kalau ini sekarang kita di kelas menggunakan model manual dengan kertas. Ya, nanti silakan buat poster, kan nanti ada produksinya poster. Kemudian melakukan diseminasi, menyebarluaskan ke teman-temannya supaya bisa melihat hasil konten yang kalian buat. Ini ada lembar kerjanya, silakan jawab sesuai dengan konten yang akan dibuat. Silakan tulis nama kelompoknya situ. Ya. Gabung banget ke sini. Oh, nama mau gabung. Mau gabung? Tidak, kerja sendiri mah kan. 3 orang terus nih, 3 orang di situ. Jadi tulis dulu nama kelompoknya. Siapa-siapa di situ anggota kelompoknya. Tulisnya coba.
Yang ada emang saya sini. Silakan dulu tulis nama kelompoknya. Siapa-siapa anggota kelompoknya yang ada di satu kelompok tersebut. Tujuannya di sini yang pertama merancang atau membuat konten digital. Kemudian menyempurnakan dengan prinsip etika dan hak cipta dan melakukan diseminasi dengan menempel pada papan tulis nanti hasil konten yang dibuat. Nanti saya bagikan, silakan buat konten digitalnya. Ada nggak pensil warna tak? Ini Mas Ayana. Tunggu dulu kita jelaskan. Ada nggak pensil warna tak? Ini mau tanya kasih anu tuh cari pensil nih. Sekarang nanti tunggu dulu jelaskan. Kira-kira ini poster tak bisa untuk siapa targetnya? Nah, bisa tuh warna itu warna hijau. Ini bisa tulis ulang tulisannya warna hitam. Mana? Depan. Sembarang yang penting ada anunya. Begitu. Itu nanti mana itu yang kertas kubagikan tadi ya? Kerja itu. Perhatikan untuk kertas yang ini. Di sini targetnya siapa yang bisa melihat poster tak? Misalnya siswa SMP atau semua masyarakat. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari poster yang dibuat? Misalnya untuk menjaga kebersihan, untuk menginformasikan tentang bahaya bullying. Siapa yang bisa melihat konten tak atau poster tak? Semua masyarakat, semua kalangan. Kalau tujuan kontennya, tujuan poster tak apa kira-kira? Misalnya untuk menginformasikan tentang jagalah kebersihan, bahaya bullying. Kemudian judul apa judulnya dari poster tak? Misalnya jaga kebersihan, stop bullying. Kemudian pesannya, apa pesan? Kemudian manfaat dari poster yang kita buat. Kemudian produksi kontennya di situ poster, kan dalam bentuk poster. Selanjutnya refleksi. Bagian mana yang paling menarik dari poster kak? Misalnya ada tulisan begini, ada gambar begini, itu yang menarik. Kemudian bagian mana yang masih bisa diperbaiki? Misalnya masih bisa ditambah dengan kata-kata. Kemudian apakah peserta sudah sesuai dengan etika, tidak menyinggung sara, artinya suku, agama, ras, dan antar kelompok. Tidak menjelek-jelekan jika agama lain di situ peserta. Kemudian diseminasinya nanti. Kalau selesai ini, silakan komentar sebanyak 3 kelompok. Apa misalnya terlihat kelompok 2, terlihat posternya. Apa komentar tak, apa saran tak. Silakan kerjakan. Waktunya habis. Ya bisa. Waktunya habis waktu. Ya bisa. Bisa. Ya poster di sini poster.
Nah, bisa juga warna ini Kak. Bisa. Nah, ini juga lanjutkan ini. Juga sama di atas. Kita mah bisa kita. Nah, siapa bisa lihat semua kalangan kah atau hanya siswa SMP kah atau hanya orang tua kah yang bisa lihat siapa dari poster tak? Nah, siapa bisa lihat itu poster stop bullying? Ya, lanjut kami. Kasih selesai kami. Siapa yang bisa lihat ini? Semua kalangan kah? Hanya siswa SMP kah? Hanya orang tua kah? Siapa bisa lihat? Siapa bisa lihat ini poster tak? Untuk siapa bisa lihat? Misalnya ini poster, oh semua orang bisa lihat. Nah, terus di sini semua kalangan, dari orang tua, anak-anak, nah, semua terus di sini. Apa tujuannya? Ini poster tak? Untuk menginformasikan tentang cegah stunting. Nah, itu poster tak? Siapa saja bisa lihat ya? Atau untuk siapa saja itu poster diinformasikan. Kalau semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua, bisa terus dari anak-anak semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua. Pesannya apa? Dari poster tentang apa itu? Apa pesannya yang mau disebarkan ke masyarakat? Maksudnya tentang apa di situ? Tentang bahaya, intinya tentang bahayanya bullying atau menginformasikan tentang pencegahan bullying. Mana tempatnya? Itu kamu. Hah? Ya, judulnya saja. Nah, tentang menginformasikan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kurangi sampah untuk melestarikan, pesan singkat. Mengurangi sampah plastik untuk melestarikan bumi, bisa di sini. Manfaatnya ini ingin sampaikan bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk menyelamatkan atau melestarikan bumi. Siapa yang selesai? Ya. Habis nih ya. Nah, yang mana kira-kira menambahkan tulisan apa lagi? Apa lagi? Mas, sudah selesai? Siapa kira-kira? Semua kan dari anak-anak, orang tua, orang dewasa, siapa? Atau semua kalangan? Terus di situ siapa? Siapa saja yang bisa melihatnya?
sudah selesai. Sini ada poster. Nanti poster ini akan dilakukan penyebaran atau diseminasi. Nanti setiap kelompok akan mengomentari poster yang dibuat kelompok lain. Di situ nanti di LKPD-nya ada mengomentari kelompok sebanyak 3 kelompok. Bagaimana hasil dari konten yang dibuat. Selesai semua. Nanti saya bagikan like-nya nanti dikasihkan kalau menyukai posternya. Dulu. Silakan nanti ditempel. Perhatian dulu, jadi bagaimana sudah selesai semua? Yang di belakang selesai? Sekarang tahap diseminasi konten. Kemarin apa itu diseminasi? Diseminasi konten, apa itu? Langkah selanjutnya, aktivitas yang akan kita lakukan itu diseminasi konten. Melakukan penyebarluasan atau membagikan konten yang sudah menyebarluaskan atau membagi konten yang sudah kita buat agar semua masyarakat atau kelompok lain bisa melihatnya. Jadi caranya dengan menempel di papan tulis. Jadi setiap kelompok silakan tempel hasil konten digital yang telah dibuat di papan tulis. Gantikan satu orang mau naik. Jangan Bu. Ini paling pegang. Makan makan deh Bu. Ya. Ternyata matahari. Nanti Bu, ambil pegang. Atau ngangkut aja. Iya Bu, kalau mau. Pegang. Duduk meja satu kelompok aja satu naik disuruh naik. Belum enggak? Sorry. Alan duduk Mi. Dia mau atur tadi. Duduk. Di situ mau tengah. Pegang. Ya di bawah tengah. Aduh. Endam. Ya. Perhatikan saya kalau mati. Udah Mi. Jadi ini sudah ditempel hasil dari konten yang sudah dibuat dalam bentuk poster. Tugasnya silakan memberikan like atau menyukai yang mana kira-kira disukai di poster ini, yang mana kalian sukai. Silakan secara bergantian.
silakan naik. Ya, bagian sini semua. Ini, tempel. Maju. Ya, satu saja, tempel. Udah berhenti tuh. Balik situ, balik situ. Lanjut. Lanjut. Lanjut, naik. Belum ya? Yang sudah duduk ya, sudah. Yang sudah duduk ya, sudah. Yang sudah duduk, tempel cepat. Satu mau. Banyak sekali. Itu untuk itu mas. Sudah bertanya. Iya kak. Mau beli. Tempel baru duduk. Tempel kita. Ya habis gitu. Kalau sudah silakan duduk. Ambil. Itu ambil. Sembarang. Ya. Di sini sudah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap konten digital dengan melakukan like atau menyukai konten yang sudah ditampilkan. Tugasnya sekarang di situ ada di bagian ketiga, diseminasi konten, mengomentari 3 konten, memberikan komentar dan sarannya. Silakan setiap kelompok dulu. Tulis di sini. Caranya ditulis. Di situ ada kelompok. Silakan tulis kelompok. Misalnya kelompok bebas plastik. Apa komentarnya? Apa sarannya? Jangan tulis yang kelompok 1. Tulis dulu 3 kelompok. Kalau sudah tulis 3 kelompok 3, yang mana posternya di sini, tulis di belakangnya. Jadi tulis dulu. Misalnya ini, jagalah lingkungan, kebersihan lingkungan. Kelompok jagalah kebersihan lingkungan. Apa komentarnya tentang ini konten dan apa sarannya? Kan beda. Silakan komentari 3 konten. Misalnya kelompok apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa komentar tentang ini dan berikan saran. Kasih ini tentang pengertian. Stop bully, pengertiannya. Apa itu bullying? Sudah? 3 saja konten kasihkan komentar dan saran. Bagaimana selesai? 3 saja dikomentari. Selesai Mika? Silakan kumpul di sini.
Satu orang kelompok tak? Baca ininya saja yang mengidentifikasi target audiens siapa. Di sini mah baca. Ini posternya tak? Ya baca nih. Beri salam dulu. Ayo le perhatikan dulu temannya. Dan saja nih. Hasil dari diskusi kami tentang produk dan diseminasi konten digital. Adapun yang pertama ini, kedua dan seterusnya. Baca misinya. Nah, silakan posternya nih poster. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Untuk mengidentifikasi dan menjatuhkan target audiens dari kelompok 3 yaitu untuk semua masyarakat. Nah, tujuan konten. Lanjut. Rancangan konten. Judulnya apa? Pesan inti, hilangkan bullying. Nilai manfaat yang ingin disampaikan yaitu hilangkan tindakan manipulatif yang sama menggunakan bullying. Saya dan teman-teman membawa kontennya lebih ada lagi. Hilangkan manipulasi konten. Kemudian bagian mana yang paling menarik dari kontennya? Ya. Bagian yang menarik. Ya. Bagian mana yang masih bisa diperbaiki? Ya. Apakah pesan poster kalian sudah sesuai dengan etika? Tidak ada yang menyinggung sama poster yang buat. Dami. Itu jenis konten bentuknya, ada poster, ada video. Okay. Jadi ada yang bisa sampai 1 orang untuk merefleksikan materi hari ini tentang produksi dan diseminasi konten digital. Apa itu produksi? Apa tahap-tahapannya? Bisa 1 orang. Sama bisa naik. Apa-apa yang sudah dipelajari hari ini? Tentang apa itu produksi, apa itu konten? Ya, silakan komentar. Apa itu produksi, apa itu konten, apa itu diseminasi, dan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini dan kemarin. Nami dulu. Apa yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini? Ayolah perhatian dulu temannya. Apa yang diperoleh dari materi ini? Silakan. Tentang produksi dan diseminasi konten digital. Menghadap ke depan. Yang saya peroleh dari ya. Siapa lagi perempuannya? 1 orang. Apa yang diperoleh atau apa yang didapat dari materi hari ini? Materi tentang produksi dan diseminasi konten digital. Ya, siapa lagi perempuannya? Askia. Bisa naik. Kira-kira apa yang didapat?
Mana Askia? Nah, sini. Nah, apa yang didapat diperoleh dari mempelajari produksi dan diseminasi konten digital? Nah, atau ada yang lain? Nemes ya? Nak duduk dulu nak. Ya. No. Tapi namanya duduk ki. Ya. Belajar. Atau yang saya peroleh tentang ya. Dan didapat mampu membuat poster dengan baik. Ada lagi? Di sini untuk hari ini tentang produksi. Jadi produksi membuat, kemudian diseminasi, menyebarluaskan konten atau membagi agar semua teman-temannya bisa lihat. Untuk hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya materinya tentang etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.